Puji Tuhan. Sekarang anak Tuhan yang kedua. Yang kedua, anak Ibrahim yang kedua. Seperti pasir, ya, seperti kerikil atau seperti pasir tadi? Seperti pasir di tepi laut. Seperti pasir di tepi laut. Ini adalah anak-anak Ibrahim yang sudah diberkati. Anak Ibrahim yang sudah diberkati. Tetapi itu tadi salah dalam menggunakan berkat. Memboroskan berkat untuk kepuasan daging, atau kikir untuk menjadi penyembah berhala. Jadi ini kesalahan besar. Kalau memboroskan itu namanya memuas-muaskan daging. Sesudah ada berkat lalu memuas-muaskan daging. Apa yang diminta oleh daging, oleh karena merasa ada uang, ada ini, lalu berpuas-puasan dengan daging itu, saudara-saudaraku. Atau menjadi kikir untuk kemudian berkat itu jadi berhala yang disembah. Ini nanti akan menjadi anak Ibrahim. Tuhan tidak mencabut berkat itu, tapi anak Ibrahim bagaikan pasir di tepi laut. Wahyu 12 kita lihat akhirnya ke sana nanti. Wahyu 12 ayat yang ke-17 dan 18. Wahyu 12 ayat 17 dan 18. Inilah orang yang salah dalam menggunakan berkat ini. Ayat 17 dan 18. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain. Jadi ini perempuan ini yang sudah terbang dengan benda terang, ini mempelai perempuan Kristus. Dia sudah dibawa ke angkasa. Dia sudah memperlengkapi diri, bersalut dengan matahari, bintang 12 bintang di kepalanya, bulan di bawah kakinya. Dia anak Ibrahim yang sudah ditebus. Dia diangkat di tengah-tengah dunia yang gelap menjadi sinar terang bagaikan bintang-bintang. Sementara sebagian terus lalu pergi memerangi keturunannya yang lain. Keturunan. Jadi masih ada keturunan yang lain yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Ayat 18. Dan ia tinggal berdiri di pantai laut. Ia di sini adalah ular naga. Ular naga yang menyerang ini, saudaraku. Dia tidak bisa mengejar anak-anak Tuhan yang lain ini yang bagaikan bintang-bintang. Dia tidak bisa mengejarnya. Tetapi ada yang lain yang tinggal di bumi ini. Inilah anak-anak Ibrahim yang keberkatan, diberkati, tetapi tidak menggunakan berkat seefisien dan semaksimal mungkin. Dia bisa diinjak-injak oleh antikris selama 42 bulan lamanya. Jadi ini saudara-saudara kita perhatikan. Jadi inilah anak Ibrahim. Disebutkan dua. Sebetulnya dua macam, ya, bukan dua orang, dua macam. Dua macam. Yang pertama di sini, yang pertama adalah yang menggunakan berkat penebusan itu. Kemudian yang salah atau tidak menggunakan dengan baik berkat penebusan itu diinjak-injak oleh antikris. Kemudian yang sebenarnya yang ketiga, ini masih ada macam yang ketiga dari anak Ibrahim ini, anak macam yang ketiga, orang Kristen macam yang ketiga. Orang Kristen macam yang ketiga, ini adalah orang-orang Kristen, namanya orang Kristen, tapi tanda kekristenannya tidak nyata. Yang nyata dalam dia hanyalah perkara dunia. Hidupnya duniawi, sampai pun ibadahnya cara dunia. Pelayanannya
apapun cara dunia. Jadi sekalipun dia jadi orang Kristen, kehidupannya tidak ada tanda-tanda dia itu anak Tuhan. Kalau orang lain korupsi, dia ikut korupsi juga. Ibadahnya juga begitu. Ibadahnya kebiasaan terpaksa. Ini orang Kristen macam ini ada. Bahkan jadi hamba Tuhan pun ada. Hamba Tuhan pun jadi ada. Para siswa sementara 3 bulan berjalan ini, saudara sedang harus menggunakan panggilan ini betul, cocok atau enggak? Atau saudara hanya dipaksa oleh gembala atau oleh bapak atau ibu? Kalau memang demikian, jujur mengaku di hadapan Tuhan kalau saudara mau dipakai oleh Tuhan. Sebab ini kelompok ini bahaya. Kelompok yang ketiga ini menjadi siswa karena dipaksa. Ada yang karena dibuang, ada yang karena dibuang oleh gembalanya. Ini satu anggota kaum muda umpamanya, bertobat ya enggak, mau keluar ya enggak juga, keluar dari gereja ya enggak. Bagaimana caranya buang orang ini? Pikir-pikir gembala, oh ada Lempinel, dikirim ke Lempinel, tapi dengan catatan kalau sudah tamat jangan kembalikan ke sini, buang aja kemana. Ini saya sudah bilang sama mereka, perhatikan itu. Kalaupun demikian nasibmu, nggak apa-apa. Sekarang sudah mendengar firman, baik-baik. Perhatikan, ini kelompok ketiga dari anak Ibrahim. Kelompok pertama jadi bintang, itu diberkati dan menggunakan dengan baik. Kelompok kedua diberkati tapi salah menggunakan berkat. Kelompok yang ketiga tidak ada tanda-tanda kekristenan. Jadi siswa juga tidak taat, tidak dengar-dengaran. Sudah jadi pendeta juga begitu. Makanya saya bilang, siswa di sekolah Alkitab jangan berkelahi. Sudah terlalu banyak pendeta berkelahi, ini pusing aku ngurus orang berkelahi. Jadi jangan ada lagi lah. Kalau mau berkelahi keluar aja, biar kamu lulus nanti jadi pendeta berkelahi, tidak usah. Ini kelompok yang ketiga, namanya lebu tanah. Lebu tanah, anak Ibrahim seperti lebu tanah. Hanya seperti lebu tanah, seperti abu. Seperti abu lebu tanah. Dalam Kejadian pasal 13. Kejadian pasal 13. Kita baca itu. Kejadian pasal yang ke-13. Kejadian pasal yang ke-13. Ayat yang ke-16. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya. Ya, seperti debu tanah banyaknya. Sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Iya, ini yang ketiga. Jadi 3 kelompok orang Kristen ini, 3 kelompok orang Kristen yang disebut anak-anak Ibrahim cara rohani. Nomor 1 bintang di langit ini menjadi mempelai perempuan Kristus. Nomor 2 bagaikan pasir di tepi laut. Orang Kristen yang nanti lewat penganiayaan dahsyat dari antikris, diinjak-injak selama 42 bulan lamanya. Ya. Dalam Wahyu 12 ayat 18. Tapi juga dalam Wahyu 11 ayat yang kedua dan ketiga. Itu jelas, ya, jelas. Tapi yang ketiga ini yang lebih dahsyat. Orang Kristen yang tidak kelihatan kekristenannya. Tidak kelihatan kekristenannya. Yang kelihatan hanya dia itu daging, lebu tanah. Yang kelihatan itu dunianya, lebu tanah. Tidak kelihatan sedikit pun kekristenan. Kelihatan hanya daging. Ini yang ketiga. Jadi mungkin saudara pikir nggak apa-apa. Jadi yang ketiga ini nggak apa-apa. Apa-apa, saudaraku, ngeri. Dalam kitab Kejadian pasal yang ketiga, kitab Kejadian pasal yang ketiga, supaya saudara lihat, yang ketiga ini diapakan ini, orang ini mau diapakan nama Tuhan. Ayat yang ke-17
13 dan 14. Ayat 13 dan 14. Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah kau berbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdayakan aku, maka kumakan. Ya, ayat 14. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu. Iya, jadi ini cerita ular dan perempuan ini. Ini ceritanya tersusun bagus, tapi malam ini saya tidak bisa ceritakan ini cerita ular dan perempuan ini. Wah, ini saudara-saudaraku satu cerita yang bagus tapi mengerikan. Sebahagian ini diceritakan ayat 14. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu. Iya. Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perut pula engkau akan menjalar, dan debu tanahlah. Ini debu tanah. Ini debu tanah. Ini perkataan debu tanah ini sama dengan Fatsal 13 tadi. Fatsal 13. Ayat yang keberapa tadi itu? 16. Ayat 16. Sama. Jadi debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Jadi debu tanah ini disiapkan untuk dimakan oleh ular. Debu tanah ini akan dimakan oleh ular seumur hidupnya. Berapa lama itu? Bayangkan. Sampai sekarang ular ini sudah disebut ular tua. Dia masih mengincar anak-anak Tuhan macam ini. Menjadi makanan ular. Jadi kalau ibadah kita ini ibadah duniawi, ibadah daging, pelayanan kita pelayanan daging, saudara-saudaraku, kekristenan kita tidak mungkin kelihatan. Yang kelihatan hanya daging melulu, dan itu disediakan untuk menjadi makanan dari ular. Sebab itu memang di pos yang kedua ini, di mana Tuhan menyediakan seekor anak domba jantan disembeli untuk melepaskan kita, saudara-saudaraku, menebus kita. Anak-anak Tuhan ini ditebus. Dalam pos yang ketiga, ini dalam Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, semuanya ada di situ. Ini tentang Tuhan Yesus. Tapi kita ambil aja dalam Injil Yohanes. Semua Injil ini menuliskan hal-hal semacam ini. Tapi kita baca aja dalam Injil Yohanes. Injil Yohanes. Mari. Injil Yohanes pasal yang ke-19. Ayat yang ke-16b. Atau mulai ayat 16a dan selanjutnya. Ayat 16a. Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Ya, 16b. Mereka menerima Yesus. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Ya, terima kasih. Di situ tempatnya disebutkan ke Golgota, ke Joljuta, Bukit Tengkorak. Tengkorak itu artinya kepala yang sudah mati. Kepala yang sudah mati. Yesus mati untuk kita. Dulu dia disebut anak domba jantan, tapi sekarang dia disebut anak domba Allah. Injil Yohanes ini menggunakan istilah anak domba Allah. Injil Yohanes 1 ayat 29. Injil Yohanes pasal 1 ayat 29. Saudara dengar aja dibaca, supaya tidak usah buka, dengar aja dibaca ayat 29. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Anak domba Allah sekarang disalibkan di atas bukit Joljuta, bukit tengkorak. Dia berada di tempat mati. Ayat yang ke-30, Fatsal 19 ayat 30.
Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Iya, terima kasih. Di sini Tuhan sebagai anak domba jantan menjadi anak domba Allah, bukan hanya menebus kita, tetapi juga sekaligus menyempurnakan pekerjaan penebusan itu. Menyempurnakan pekerjaan penebusan yang sudah dikerjakan oleh Tuhan. Sebenarnya sejak dari Taman Eden, sekarang sampai di Bukit Golgota. Ini pos yang ketiga yang dialami oleh anak domba ini. Di sini menebus segala dosa. Menebus segala dosa. Kecuali, dengarkan baik-baik, kecuali dosa tidak percaya kepada Yesus. Ini kecuali. Semua dosa dapat ditebus, kecuali dosa tidak percaya. Sebab tidak percaya Yesus itu sebetulnya sudah dihukumkan, sudah mengalami penghukuman. Dalam Injil Yohanes pasal 3, ya, saudara catat ayat 17-18. Saudara catat saja. Jadi orang tidak percaya itu dihukum. Sebab tidak percaya itu, saudara-saudaraku, sama dengan menghujat pekerjaan Roh El Kudus. Itu penghujatan kepada Roh Kudus. Jadi tidak percaya ini, saudara-saudaraku, itu penghujatan kepada Roh Kudus. Itu penghujatan. Jadi pada pos yang ketiga ini supaya kita hati-hati, supaya kalau kita menjadi orang percaya betul kepada Tuhan, bahwa Dia dapat menghapuskan dosa kita, dosa apapun juga. Saya dalam penggembalaan mempunyai pengalaman melihat orang yang kalau punya masalah, dia lari dari Tuhan, masalahnya tidak pernah selesai. Tidak pernah selesai. Masalah apapun juga, masalah nikah, masalah pekerjaan, masalah ibadah, masalah pelayanan. Saya sudah melihat itu, saudaraku. Saya sudah melihat. Itu masalahnya tidak pernah selesai, malah tambah rumit. Tapi kalau dia berada, dia sadar kembali kepada Tuhan, masalahnya selesai. Itu pengalaman yang saya lihat. Sedikit saya bersaksi, saya dulu tinggal di Jalan Johor. Dulu tahun 60 saya sudah di Jalan Johor. Gereja itu masih kayu, kemudian dibangun, saya sudah di situ. Kemudian berapa tahun saya pergi pelayanan kembali lagi, sekarang saya masih di Jalan Johor lagi. Saya sudah melihat. Dulu kami pengerja di situ. Dan saya melihat rekan-rekan pengerja, hamba-hamba Tuhan yang lainnya. Itu kalau mereka itu ada masalah, lari atau diusir dari pendidikan itu, dari penggemblengan di situ. Yang saya lihat mungkin ada, tapi saya nggak lihat. Yang saya lihat mereka nggak jadi apa-apa, hancur. Yang pergi dengan ada percikan-percikan titik noda yang tidak diselesaikan, sangat mengerikan. Itu yang saya lihat. Mungkin ada yang baik, tapi saya belum lihat. Yang saya lihat itu sampai terakhir ini, sampai masih saya lihat pengalaman terakhir. Sebab dalam masalah dia tinggalkan, dia tidak menyelesaikan masalah. Kita berada pada pos yang ketiga, pada salib Kristus. Sebab mereka lari itu biasanya mereka tidak tahan kena percikan darah. Pergi. Oh, kalau dulu guru kami kalau melihat yang begitu, pergi dia tidak mau lihat. Saya waktu itu tidak ngerti, tapi kemudian saya mengerti mengapa dia tidak mau lihat. Hatinya sedih.
orang semacam itu. Saya tidak ingin nakut-nakuti, tetapi saya bersaksi apa yang saya lihat. Saya tidak mau tutup, saudara. Saya tidak menakut-nakuti, tidak. Siswa ini juga punya kesempatan 3 bulan tidak mampu, boleh mengundurkan diri, boleh, silakan. Pengalaman melihat, apalagi pergi dengan merasa ada kebenaran di dalam diri. Oh, saya sudah melihat, ngeri. Dulu guru kami, gembala kami, kalau orang begitu dia tidak mau lihat. Saya pikir dulu, wah terlalu keras guru kami. Tapi kemudian setelah sekarang saya berada di tempatnya, saya menjadi tahu betapa ngerinya. Betapa ngerinya. Sebab itu saudara, mari kita perhatikan pada korban Kristus. Ini pos yang ketiga. Di atas gunung Golgota, Yesus menyelesaikan segala-galanya. Sudah selesai. Segala sesuatu sudah selesai. Di sini dia menyelesaikan masalah. Tidak mungkin masalah terselesaikan di tempat yang lain. Tidak mungkin. Segala sesuatu masalah hanya bisa diselesaikan di atas kayu salib ini, di bawah kaki salibnya Tuhan. Di situ tempat penyelesaian. Jangan coba-coba cari penyelesaian di tempat yang lain. Jadi ini saya memberitakan ini sekaligus saya menyaksikan pengalaman saya melihat hal-hal semacam itu. Jadi saya sudah melihat itu, mengerikan. Di luar salib Tuhan benar-benar tempat yang mengerikan. Kalau kita keluar dari salib Tuhan membawa masalah. Harusnya kita keluar dari salib Tuhan itu masalah sudah terselesaikan semua. Kita diutus oleh Tuhan. Saya menjadi pengerja di Jalan Johor bertahun-tahun, saudaraku. Dan pendeta saya, dia bilang, kamu seperti anak dalam rahim. Kalau waktunya kamu lahir, gak bisa ada orang bisa tahan. Gak bisa ditahan. Saya juga gak mau tahan. Kalau waktunya kamu sudah lahir harus diorbitkan kemana, kamu tidak bisa ditahan, harus pergi. Tetapi dia bilang, kalau kamu lahir, kalau kamu keluar sebelum waktu lahirnya, kamu anak gugur. Saya menjadi ngeri dengar itu. Kamu anak keguguran. Artinya tidak bisa jadi, hidup pun tidak bisa. Gugur, orang gugur. Anak yang gugur itu jadi hidup pun tidak. Sudah manusia tapi tidak hidup. Itu gugur. Saya takut dan saya mengerti. Saya tunggu waktunya Tuhan. Ini pun pengalaman. Dan saya lihat, memang saya lihat begitu banyak saudara-saudaraku sebagai pengerja mau ke susu, mau pergi jadi gembala, nanti pulang lagi. Pendeta saya panggil, kamu lihat itu. Dia pulang, kamu lihat itu. Itulah orang kalau gugur. Memang mengerikan, saudaraku, mengerikan betul. Jadi waktu saya bertahun-tahun di situ, saya belajar banyak. Di salib Tuhan, tempat menyelesaikan masalah.